الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafattahu ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat siang ayah bunda bangga semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Nah, siang ini ya live dadakan kita, live kaget kita, surprise gitu ya. Di luar jadwal rutin kita, alhamdulillah atas izin Allah kita akan melanjutkan juz ketiga. Masya Allah. Silahkan dibuka halaman 42 ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Semua yang sudah hadir, ahlan, selamat bergabung. Yuk silahkan dibuka halaman 42. Kita tidak akan lama ya. Kalau siang tidak akan lama, kita sambil menantikan tiba waktu asar. Ya, sambil menantikan tiba waktu asar, jadi kita akan memaksimalkan 40 menit ke depan. 40 sampai 45 menit ke depan. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Aman suaranya? Aman ya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Yang sudah hadir langsung absen saya. Langsung absen. Silakan ngabsen, tinggal tap layar dan bagikan. Ada waqaf lazim berhenti di sini. Kita lanjut. Izin tidak akan banyak pembahasan ya karena waktu kita terbatas. Lanjut. Minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatala allazina min ba'dihim. Ada tanda merah berhenti di sini, maka ulang kembali dari tanda hijau. Maqtatala allazina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Jika tidak kuat, boleh berhenti di sini, kasih tanda bendera. Ulang dari mim ba'di ma. Nah, dari sini. Nah, ya, setelah tanda merah. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu. Kita ulang. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu
kho, ya dia punya sifat isti'la, ya. Kalau di buku yang biasa kita pakai, ya, ada bahasan khusus huruf kho. Huruf kho itu dia punya sifat apa? Isti'la. Tapi, ya, lihat. Tapi ketika dia diawali oleh huruf yang berharokat kasroh, maka kadar ketebalannya berkurang. Atau kita kenal dengan istilah apa? Tafkhim nisbi. Lanjut. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafaru. Walau sya'allahu maqtatalu. Coba kita bahas sedikit di sini. Yang saya kasih tanda panah kira-kira huruf apa di sini? Nah, ya. Yang sudah hadir, yang sudah masuk, silahkan langsung absen ya. Dipersilahkan langsung ngabsen. Ngabsennya di mana? Tab layar dan bagikan. Huruf apa di sini? Huruf mim, bukan huruf ma. Ya. Kalau ditanya huruf apa ini, maka jawabnya dengan nama zatiyah hurufnya apa? Mim. Baru kalau mim tanda baca fathah, namanya apa? Ma. Dibacanya gimana? Ma. Itu baru. Tapi kalau ditanya hurufnya berarti jawab mim. Baik. Mim yang kita kasih tanda panah. Coba setelahnya. Setelah yang dikasih tanda panah ini kita sebut dengan huruf mim tanda baca fathah. Ini yang saya tunjuk. Huruf apa kira-kira di sini? Yo. Yang sudah tahu boleh jawab. Yang sudah hadir boleh langsung absen ya. Alif, betul. Ada yang bilang hamzah? Bunda Tia bilang hamzah, tidak apa-apa. Perhatikan, yang bilang hamzah, ada lagi yang bilang hamzah? Atau barangkali yang belum tahu? Alif, betul ya? Alif. Waalaikumsalam Kang Burfi. Alif. Biasanya nih, ini biasanya. Coba kita abaikan dulu lapan berikutnya. Biasanya kalau ada mim berharokat fathah ketemu alif biasanya panjang enggak? Ayo jawab dulu, biasanya panjang apa enggak? Ada mim tanda baca fathah bertemu dengan alif biasanya panjang enggak? Mama R panjang ya? Biasanya panjang. Tapi kok barusan kita bacanya pendek? Ayo, kenapa tuh kira-kira? Panjang 2 harokat, biasanya panjang 2 harokat ya. Secara natural, secara tabi'i, secara tabiat dia panjang 2 harokat. Tapi kenapa barusan kita baca pendek? Karena setelahnya ada huruf sukun. Mana ini? Alif, juga qaf. Ada huruf sukun setelahnya. Karena ketemu sukun. Maka jika ketemu yang sukun, yang semula walaupun dia panjang, akan dibaca pendek. Tidak perlu dibaca maqtatalu. Jelas? Paham? Jadi dari mim, abaikan alif yang tersambung dengan mim. Jadi kita kasih tanda X2H. Apa itu X2H? X artinya tidak, 2H artinya 2 harokat. Berarti tidak dibaca panjang 2 harokat. Paham? Jelas ya? Jadi ma langsung ke huruf qaf. Alhamdulillah. Lanjut, yang sudah hadir. Dari 600 yang sudah hadir, baru 102 yang absen lewat share. Yuk, absen ya. Kita tidak lama siang ini, hanya sampai asar. Ya. Hanya sampai asar. Gitu ya. Monggo silahkan. Yang baru masuk, yang baru gabung, pastikan sudah gabung juga di grup biar dapat notifikasi informasi live-nya. Ya, ada yang belum gabung di grup, ada? Yang belum gabung di grup, silahkan cek ke profil saya.
cek di VT saya, ya. Nanti bisa tersambung di grup. Silahkan, ahlan. Biar dapat informasi. Jadwal rutin biasanya ba'da subuh dan ba'da isya. Tapi kadang-kadang ada jadwal yang dadakan. Lanjut. Silahkan Bunda Susi langsung ke profil saya. Klik pojok kiri atas. Lanjut, berikutnya. Walakin. Oh, kita ulang. Baik, kita ulang ya. Kita ulang. Ada yang request. Kita ulang. Baik, kita ulang. 1, 2, 3. Walau sya'allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Ya, kalau belum bisa ba'da subuh nyimak, bisa nanti malam ya, Kak Murfi ya. Yang rutin 2 kali, ba'da maghrib, ba'da isya dan ba'da subuh. Kalau siang sore itu biasanya dadakan. Ya, tidak tentu jam berapanya. Yuk lanjut. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Bacaannya aman, sudah cukup ritmenya, tidak terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat boleh bilang di kolom komentar biar saya sesuaikan. Ada tanda merah berarti mulai dari tanda hijau. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi asalnya fihi. Kok baca iramanya kali Bunda ya Mbak Uti ya, nggak apa-apa, irama kita ganti-ganti ya, irama kita ganti-ganti. Fihi asalnya fihi, ha kasroh, maka ketika wakaf dia jadi sukun, sukunnya sukun aridi. Ulang dari min qabli, min qabli ayya yawmul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Susah ngikutinya. Baik, nanti kita ganti iramanya, balik ke semula nanti ya. Wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha illahu. Nah, perhatikan di sini. Asalnya illa huwa, wawu tanda baca apa di sini? Harokat apa? Fathah, betul fathah. Ada yang bilang ini kasroh, ada tidak? Tidak ada ya, insya Allah. Ini namanya fathah. Tanda ataupun harokat yang berada di atas huruf yang bentuknya garis miring, ini namanya fathah. Coba sebelum dibahas lebih jauh, kita balikin dulu pada huruf wawu. Huruf wawu kira-kira kalau ditanya nih, kalau kita ditanya huruf wawu itu termasuk huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Nah, yuk. Kira-kira apa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan yang baru hadir, yang baru masuk, ahlan ya. Masuk silahkan. Wawu, kalau kita ditanya wawu itu hurufnya huruf tebal apa huruf tipis? Tebal. Baik. Ada yang bilang sedang. Nah, pilihannya cuma 2. Tidak ada huruf yang sedang. Ya, antara tebal atau tipis. Masih banyak yang bilang tebal ya. Baik. Coba kita bahas. Kira-kira kalau kita ingin mengetahui sebuah huruf itu tebal atau tipis, dilihat dari mana ya? Ada yang tahu?
Kalau kita ingin mengetahui huruf waw itu tebal atau tipis, dilihat dari mana? Dilihat dari sifatnya. Tulis. Dilihat dari mana? Dari sifat huruf. Betul. Silahkan Bunda NY. Bukan dari suara, dari sifatnya. Nah, kalau suara lebih spesifik, ini dari sifatnya. Nah, perhatikan baik-baik. Setiap huruf hijaiyah itu mereka memiliki sifat. Paling tidak minimal punya 5 sifat, minimal. Karena ada beberapa huruf yang punya sifat lebih dari 5. Nah, di antara, perhatikan pelan-pelan, di sini kata kuncinya. Di antara yang mempengaruhi sebuah huruf hijaiyah itu dibaca tebal atau tipis adalah ketika kita lihat dari sifat yang namanya istifal. Nah, buka halaman 65 yang sudah punya bukunya. Ya, bukan dari harokat, bukan. Tapi dari sifat, dari karakternya. Silahkan Bunda Titik, di kami tinggal setengah jam. Bukan dari harokat, tapi dari apa? Dari sifat. Istifal waroqtiqon mustafilan min ahrufi. Kata Imam Al-Jazari, tipiskanlah setiap huruf yang punya sifat istifal. Apa itu istifal? Istifal itu adalah pangkal lidah yang tidak naik. Nah, apa? Pangkal lidah tidak naik sehingga konsekuensi pelafalannya dia tipis. Berarti huruf waw tipis atau tebal? Tipis. Yo, tulis bareng-bareng. Tipis apa tebal? Tipis. Sudah bisa? Bisa membedakan? Lihat bagaimana kita menentukan apakah waw itu tipis tebal. Lihat. Pangkal lidahnya menutup atau tidak? Tetap terhampar. Illa huwa. Jadi bukan tebal tapi tipis. Lihat dari mana sifatnya ya. Nah, nanti yang pengen kitabnya di akhir ya. Izin mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Nanti yang pengen kitab di akhir. Istifal tipis. Berarti balik ke lafaz ini. Illa huwa, wawunya dia tipis. Baik, waw tipis ketika sebuah huruf dikategorikan atau termasuk yang tipis. Ketika dia berharokat fathah, maka bunyi fathahnya kemana? Bunyi vokalnya kemana? Ke huruf a. Waw harokat fathah dibaca wa. Ha harokat fathah ha. Lam dibaca fathah la. Vokalnya a. Jelas? Paham sampai sini? Nah, belum selesai. Nah, ini kita baru masuk pembahasan inti huruf waw. Nah, tadi sudah kita pahami bahwa huruf waw itu termasuk huruf yang tipis. Di mana lihatnya? Dilihat dari sifatnya yang punya sifat istifal. Ketika waw berharokat fathah, maka dia punya vokal a. Nah, tapi kok barusan kita nggak baca illa huwa ya? Ayo, kenapa coba? Barusan kita baca nggak pakai illa huwa. Kenapa kira-kira? Karena waqaf. Berarti kalau waqaf ya, kalau berhenti bacaan kita di lafaz illa huwa, wawu yang semula dia fathah berubah menjadi sukun. Nah, paham? Jelas? Jadi sukun. Berarti kalau wawu jadi sukun, jadi huruf apa? Jadi huruf mad. Maka panjangkan di sini 2 harokat. Illahu. Jelas? Aman? Jadi mad tabi. Jelas? Paham ya? Jadi kalau ketemu lafaz ilahua, tidak dibaca ilahu, wawunya sukunkan. Karena apa? Karena waqaf. Setiap huruf yang semula dia berharokat, kemudian berhenti waqaf, maka jadi sukun. Alhamdulillah. Yo. Kita baca 2. Satu yang jaiz, artinya boleh berhenti, atau kita wasal ya. Allahu la
ilaha illahu. Kalau jim ini boleh berhenti, boleh lanjut. Kita langsung lanjut deh, ya, tidak perlu diulang. Al-Hayyul Qayyum La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Perhatikan, ini agak dalam nih bahasan kita. Perhatikan, satu kita bahas dulu huruf kha. Coba saya tanya, huruf kha secara karakteristiknya dibaca apa? Huruf kha itu tipis atau tebal? Ayo, jawab dulu. Huruf kha itu tipis apa tebal? Tebal, tebal. Baik, tebal. Ada yang bilang tipis? Tebal, alhamdulillah. Ada yang bilang tipis. Oke. Tafkhim, ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Tebal. Kenapa tebal? Sudah ada jawab. Tuh Bunda Teti isti'la, betul. Buka halaman 45. Kha punya sifat isti'la, tebal. Pangkal lidah naik atau konsekuensinya tebal. Lihat secara gambar, ya. Pangkal lidahnya terangkat. Ini nih. Ini yang kita lingkari. Pangkal lidah terangkat. Selesai. Kha berarti punya sifat tebal. Sekarang huruf za, huruf zal yang saya kasih tanda panah berikutnya termasuk huruf tipis atau tebal? Ayo, sekarang huruf zal. Ayo, huruf zal termasuk di antara huruf tipis atau tebal? Silahkan dijawab di kolom komentar. Ada yang bilang tipis, ada yang bilang tebal. Oke, tebal. Oke, tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Nanti kita bahas kok. Tebal, tebal, tebal. Silakan dibuka 59. Halaman 59. Ternyata huruf zal itu dia punya sifat istifal. Artinya zal itu dibaca dengan pangkal lidah tidak naik atau tipis. Ya. Bisa dipahami? Zal termasuk huruf yang tipis. Kenapa? Karena punya sifat istifal. Balik ke ayat. Ayo, sekarang. Ini huruf kha. Ini huruf zal. Kha punya sifat tebal. Zal punya sifat tipis. Maka ini kata kuncinya. Hati-hati ketika ada dua huruf. Yang satu dia tebal, yang setelahnya dia tipis. Jangan sampai huruf yang tipis terbawa menjadi tebal. Bisa dipahami? Sekali lagi, apabila kita membaca dua huruf, yang pertama dia berada pada kondisi tebal, pangkal lidah terangkat. Sedangkan yang kedua dia termasuk sifat yang tipis. Maka jangan sampai yang tipis terbawa, tertarik menjadi tebal. Contohnya ini. Tidak dibaca la ta'khulu, khulu. Zal terdengarnya tipis atau tebal? Kalau dibaca demikian, ayo. La ta'khulu, khulu. Tipis apa tebal? Tebal. Kenapa tebal? Karena rahang masih berada pada rahang tebal. Ya. Jadi kalau kita baca la ta'khulu. Nih, perhatikan nih. Saya praktekin. La ta'khulu, khulu. Kelihatan nggak? Khulu. Tebal apa tipis? Ayo. Tebal apa tipis? Tebal. Kenapa tebal? Karena rahang masih berada pada rahang tebal. Setelah mengucapkan huruf kha. Bisa dipahami? Tidak demikian. Maka perhatikan jika, tadi ingat,
jika ada dua huruf, yang satu dia tebal, yang setelahnya dia tipis, jangan sampai yang tipis tertarik menjadi tebal. Maka cara mengucapkan, perhatikan, la ta khu zu, la ta khu zu, bisa? La ta khuzu. Nah, tidak khuzu tapi khuzu. Kenapa tidak khuzu? Khawatir tertukar dengan bunyi zo. Bisa? Bisa dipahami? Nih saya nampakkan ya. Saya perlihatkan. Tidak dibaca la ta khuzu. Khuzu. Tapi la ta khuzu. Tarik dulu pada rahang tipis, baru monyongkan. Itu yang dimaksud. Jangan sampai terkontaminasi dengan rahang yang tebal. Paham? Paham? Kenapa ini penting? Kenapa ini perlu kita bahas? Karena seringkali kita lupa bahwa setiap huruf, masing-masing huruf dia punya karakter tipis dan juga tebal. Maka jangan sampai terlupakan. Imam Al-Jazari itu menyampaikan di bait-bait pertama itu demikian. Ada bahasan pokok tentang pelafalan ini. Ada peringatan khusus. Itu di zaman Imam Al-Jazari menyusun kitab Jazariyah. Nah, sudah ditemukan kebiasaan itu, maka dicatat. Dan akhirnya disampaikan kepada kita. Harus hati-hati. Bisa dipahami? La ta khuzu, ya, tidak khuzu. Karena kalau khuzu, khawatir zal itu dibunyikan pada posisi tebal, di mana zal bukan isti'la tapi istifat. Paham? Alhamdulillah. Yuk naikin lagi, absen lagi yuk, absen. Silahkan absen. Alhamdulillah. Ya, yang baru masuk silakan langsung absen. 555 yang sudah hadir, baru 173 yang absen. Nah, absen tinggal tap layar dan bagikan. Lanjut ya. Lanjut. Lahuma. Lanjut berikutnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Lafadz sya'a. Saya tanya tanda alis di atas huruf shin ini apakah alis tipis atau alis tebal? Ayo jawab di kolom komentar. Alis yang berada di atas huruf shin ini tipis apa tebal? Sudah bisa semua? Ada yang bilang tipis, ada? Atau ada yang belum bisa menentukan mana yang tipis mana yang tebal? Tebal. Tandanya mana? Kalau yang tebal dia punya apa? Punya rahang, punya gigi ya. Punya rahang, punya gigi. Belum bisa. Baik, yang belum bisa perhatikan. Jadi ada tanda dua alis. Nah, ada dua alis yang biasa kita temukan ketika membaca Al-Quran. Satu tanda alis yang seperti ini. Nih ada dia punya gigi, dia punya taring. Yang kedua ada yang seperti ini. Nih. Coba saya tanya, alis yang di bawah dengan alis yang di atas sama apa beda? Beda ya? Beda kan? Kalau yang di atas tidak ada giginya. Ya. Tidak ada giginya. Kalau yang ini ada giginya. Gitu ya.
Ini ada giginya. Nah, ini yang membedakan. Beda. Nah, apakah kita sekedar cukup pada perbedaan di sana? Enggak. Kak Santi nanti kita bahas ya. Kenapa ada tipis, ada tebal, sedangkan sifatnya istifal. Oke, nanti kita bahas. Nah, perhatikan. Ini yang tebal. Berarti kalau tebal, kaidahnya apa? Terdapat mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang sama. Gitu ya. Ahlan, yang baru gabung, yang baru masuk silahkan. Langsung absen ya, langsung absen. Mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang sama. Sya'a. Sya, mad di mana? Sya, madnya di lafadz sya, hamzahnya setelah sya. Sya asal muasalnya 2 harokat ini teh. Sya asalnya 2 harokat, tapi karena bertemu dengan hamzah maka dia jadi 6 harokat ketika waqaf. Absennya tinggal tap layar dan bagikan, klik pojok kanan bawah. Jadi ulangi ya, kita ulangi. Ini namanya ini bentuknya alis tebal, sedangkan yang di atas alis tipis. Kok diistilahkan tebal tipis, Kang? Biar mudah untuk kita memahaminya. Nah, walaupun mungkin secara bahasan khusus, secara teori mungkin tidak ada. Tapi kita istilahkan biar mudah, karena takut khawatir tertukar. Karena kalau kita beda menentukan ini tebal tipis, beda kaidahnya, beda konsekuensinya ya. Beda cara bacanya, beda hukumnya. Ini namanya apa? MWM, mad wajib. Silahkan tulis. Mad wajib muttasil. Beli yang mana Ibu Neng? Ya, ini namanya mad wajib muttasil. Kalau yang di saya ini full. Insya Allah kalau yang belinya di saya biasanya ada, karena hanya pakai yang ini. Atau satu lagi yang KRQ, tapi udah lama, udah beberapa minggu nggak di full pakai yang ini. Oke, silakan di SS. Ini mad wajib muttasil. Mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat yang sama. Maka ketika waqaf panjangkan 6 harokat. Kalau wasal cukup 5 harokat. Gitu ya. Paham? Yang tipis nanti kita bahas di depan kalau ketemu. Yuk lanjut dulu. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifzuhuma. Wahuwal aliyyul azim. Bunda ini silakan halaman 42 awal juz 3. Lanjut. La ikraha fid din. Nah, ketemu tanda alis tipis ya. Barusan kita bahas yang tebal, sekarang kita bahas yang tipis. Perhatikan baik-baik. Jika kita menemukan tanda alis tipis seperti ini, maka yang perlu kita fahami, yang perlu kita dalami, yang perlu kita perhatikan adalah dia terdapat kaidah mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang terpisah. Jelas? Mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang terpisah. Maka pastikan dia adalah apa? Mad jaiz munfasil. Tulis MJM. Apa itu MJM? MJM adalah mad jaiz munfasil. Paham? Majaiz munfasil. Maka panjangkan 4 atau 5 harokat. Muqaddamnya 4 harokat. Bisa dipahami? Panjang 4 atau 5 harokat. Muqaddam 4 harokat. Mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat terpisah. Mana mad? Mad di lafadz la. Nah,
la asal muasalnya 2 harokat, tetapi karena bertemu dengan hamzah di kalimat yang lain, kalimatnya terpisah, maka lam menjadi panjang 4 atau 5 harokat, bukan lagi 2 harokat. Paham? Jelas? Mad jaiz munfasil, mad bertemu hamzah dalam kalimat yang terpisah. Lanjut. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad ta terdapat huruf yang sama makhraj beda sifat. Mana makhrajnya? Makhrajnya dal dengan ta itu ada di ujung lidah, bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Dal dan ta satu makhraj beda sifat. Hukumnya apa di sini? Ada yang tahu hukum yang terdapat? Iya betul Bunda Lia. Utamakannya 4 harokat. Gitu ya. Bedanya yang alis dengan yang tidak alis, itu berarti beda panjangnya, beda kaidahnya. Idgham apa? Idgham mutajanisain. Bukan bigunah, bukan bigunah. Kalau bigunah itu ada pada nun sukun. Kalau ini di antara 2 huruf yang satu makhraj beda sifat. Ya, satu makhraj beda sifat. Dal dan tak beda sifatnya. Kalau kita bedah nanti di buku ya, silakan ibu yang sudah ada, nanti beda sifatnya. Ini namanya idgham mutajanisain. Maka masukkan huruf pada huruf setelahnya. Mana huruf ta? Jadi tidak dibaca qad ta, tapi qad ta. Jelas? Idgham mutajanisain. Bertemunya 2 huruf yang sama dalam sisi makhraj, tapi berbeda dalam sisi sifat. Alhamdulillah. Yuk lanjut. Qad tabayyana ar-rusyd. Kita ulang. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya, nanti kita bahas Bunda Yusinani di pendalaman materi. Ya, di pendalaman materi. Jadi kita nanti ada kelas coaching Quran. Ada kelas coaching Quran, juga nanti ada kelas pendalaman materi. Silakan yang belum gabung di grup, pastikan gabung dulu di grup ya. Pastikan sudah gabung di grup. Cara gabung di grup gimana? Tinggal ke profil saya. Nih, klik pojok kiri atas. Nanti otomatis akan tersambung di sana. Ya. Jadi nanti untuk pendalaman materi, bahasan-bahasan yang belum sempat dibahas di live ngaji, nanti kita bahas di pendalaman materi. Ya. Yuk, ghayy, perhatikan. Ketika ada huruf hijaiyah bertasydid selain mim dan nun, maka cukup ditekan. Gitu ya. Cukup apa? Ditekan tanpa ditahan. Ini yang mau gabung di grup ya. Perhatikan. Yang mau gabung di grup, klik pojok kiri atas. Sebentar. Nih. Klik pojok kiri atas. Klik nama saya. Muncul nama saya. Klik fotonya. Kalau diklik fotonya, klik foto profilnya. Klik foto profilnya, nanti akan otomatis langsung tersambung ke grup. Ke profil. Nanti di sini. Ada di sini nih. Nih di balik ini. Ya, ada di balik ini. Yang pengen masuk di grup untuk belajar tambahan nanti di sana. Baik, bahas. Balik ke lafadz al-ghayy. Huruf hijaiyah di mana dia selain mim dan nun yang bertasydid maka cukup ditekan tanpa ditahan. Paham? Tidak dibaca minal ghayy. Tidak perlu ditahan. Cukup minal ghayy. Ditekan. Istilahnya nabar atau nabrah. Lanjut.
Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Tidak ya, tidak bayar, gratis, full free ya. Silakan. Tidak ada persyaratan apapun. Syaratnya tinggal cukup tinggal di grup aja. Nggak ada syarat yang lain. Lanjut. Ada tanda merah, berarti kita ulang dari tanda hijau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ahlan, selamat bergabung. Ulang dari faqad. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Langfi, perhatikan di sini. Langfi terdapat nun sukun bertemu dengan huruf fa. Coba saya tanya, ini huruf apa? Yang saya kasih tanda panah terdapat huruf apa di sini? Ayo, huruf apa? Ayo, huruf nun. Surah Al-Baqarah. Huruf nun, bukan huruf na ya. Bukan huruf na. Nun. Ini yang saya tunjuk, huruf nun. Tandanya apa? Nun sukun. Oke. Baik, nun sukun. Saya tanya, nun sukun ketika sukun itu bunyinya apa ya? Ayo. Nun ketika sukun bunyinya apa? Bunyinya dulu, bukan didengungkan. Bunyinya adalah N. Ini nun sukun. Kita masih bicara nun sukun. Belum yang berikutnya, belum. N ya, betul? N. N, bukan dengung. N dulu. N. Nanti kalau dengung nyambung dengan berikutnya. N. Baik, sekali lagi. Kalau nun dalam kondisi sukun maka bunyinya apa? N. Sepakat? Kalau saya bilang sepakat, jawab apa? Setuju ya? Sepakat? Setuju? Nun ketika sukun maka bunyinya N. Perhatiin. Selanjutnya, setelah nun sukun ini terdapat huruf apa? Ayo. Huruf apa? Silahkan. Ini bentar lagi selesai kok. Huruf fa. Maka perhatikan. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf fa. Nih, lan. Asalnya kan nun sukun. Lan. Nunnya jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Lan. Jelas apa tidak? Ayo. Jelas. Ada yang bilang samar? Belum bilang samar. Jelas tidak? Lan. Ini dengerin suara saya. Lan. N-nya jelas apa tidak? Jelas. Oke, jelas. Baik. 100 buat semua. Jelas. Berikutnya, ini baru masuk poin penting. Asalnya lan. Nun sukun. Setelahnya ada huruf fa, maka yang semula lan, semula N, gitu dulu deh. Yang semula N, maka ketika bertemu dengan fa, dia akan berubah menjadi ang. Nah, ini baru samar. Dengung. Akan dengung. Coba, kalau tadi ketika saya bilang lan, jelas apa tidak nun sukunnya? Lan. Jelas apa tidak? Jelas. Sekarang kalau saya bilang lang, masih jelas atau tidak? Tidak, atau samar. Ini yang dimaksud dengan ikhfa. Samar, maka tahan 2 harokat. Karena didengungkan. Paham sampai sini? Ikhfa, ketika nun sukun bertemu dengan fa, maka ikhfanya ikhfa apa? Ausat. Betul? Ausat.
Nah, pertengahan. Nanti kita bahas perbedaan antara ikhfa, aqrab, ausat dan juga ab'ad itu seperti apa. Kita bahas nanti di pendalaman materi. Pastiin gabung dulu di grup ya. Insya Allah nanti kita bahas di pendalaman materi. Oke, karena kalau dibahas di sini akan terlalu panjang. Nah, yang belum gabung di grup, pastikan gabung dulu di grup biar tidak tertinggal. Nah, gitu ya. Gimana cara gabung di grup? Sudah pada tahu gabung di grup sudah? Sudah pada tahu gabung di grup? Nah, tinggal diklik pojok kiri atas, teman-teman. Ya. Klik pojok kiri atas, klik bagian nama saya. Nah, ini. Ini diklik. Nah, ininya diklik. Yang belum gabung pastikan klik. Kalau sudah diklik nanti akan muncul dari bawah. Nih, ini bagian foto profilnya yang diklik. Gitu ya. Kalau sudah diklik, maka akan otomatis tersambung ke ini. Oh, ke sini. Join grup komunitas semua bisa ngaji. Klik bagian ini, tinggal diklik, otomatis gabung. Free. Nggak ada syarat apapun. Free. Syaratnya cuma satu, tinggal mau nyimak. Itu aja sih. Ya. Dah, selesai. Ikhfa, ausat. Pendalamannya nanti kita bahas. Lanjut. Ulang ya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Tulis bareng-bareng di kolom komentar. Wallahu sami'un alim. Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Selesai halaman 42. Nah, siang ini kita cukup dulu ya. Tidak apa-apa, cukup dulu. Kalau siang nggak perlu lama-lama ya. Nanti yang lama mah pagi sama malam. Nah, yang baru gabung, yang baru masuk, pastikan follow dulu ya. Pastiin follow dulu. Yang baru masuk, yang baru gabung, pastikan follow dulu. Nah, biar tidak tertinggal informasi live-nya. Nah, yang baru masuk, yang baru hadir, silahkan nanti gabung di grup. Pagi biasanya ba'da maghrib ya. Mudah-mudahan berkah untuk semua. Malam biasanya ba'da isya sekitar 7:30 waktu Indonesia bagian barat. Alhamdulillah. Ba'da isya ya Pak Gunawan ya. Ba'da isya sekitar 7:30. Pastiin gabung di grup. Nanti informasinya saya sampaikan di sana. Oke, siang ini selesai dulu, kita tutup dengan shadaqallah bareng-bareng. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup dengan doa khotmil Quran, ada yang mau mushafnya? Ini saya mau tanya nih. Mau tanya, ada yang mau mushaf sama buku yang biasa kita pakai? Yang mau, tulis mau dong. Mau Quran atau mau buku? Nah, kenapa baru saya tanya? Biar kita tadi fokus belajar. Mohon maaf ya, mohon maaf yang baru gabung. Kalau yang sudah biasa gabung, insya Allah sudah paham. Mohon maaf, saya itu jarang melayani yang bertanya di tengah-tengah. Di tengah-tengah belajar itu tidak saya layani tanpa mengurangi rasa hormat saya. Bukan berarti tidak mau ya, tapi kita ingin fokus belajar dulu. Termasuk saya pribadi, live ini juga fokusnya untuk menemani belajar Quran. Kang kelamaan, silahkan. Kalau kelamaan, cari live yang langsung jual Quran. Nah, kalau saya itu melayani yang pengen belajar Quran. Makanya saya simpan di akhir, itu pun hanya 4-5 menit. Selepas itu tidak lagi saya naikin, hanya 4-5 menit. Nah, ada yang mau ada? Oke, 15.07 ya. Ini 15.07 saya naikin. Saya turunin 15.12. Boleh ya? Hanya 5 menit. Saya cuma punya waktu 5 menit. Berhubung di tempat saya bentar lagi nih, sekitar 5-10 menitan akan tiba
waktu asar ya. Jadi pastikan hanya 5 menit dan mohon maaf kalau stoknya makin nipis. Alhamdulillah karena rame yang minat, rame yang pengen. Jadi pastikan sebelum ada tanda tanda api itu silahkan langsung diproses. Yuk silahkan 15.08. Buku ada, mushaf juga ada. Mushaf ada 2 ukuran. Cuma 5 menit ya, mohon maaf, cuma 5 menit. Di luar ini saya tidak akan naikin. Kita akan fokus belajar, khusus fokus belajar. Gitu ya. Enggak, silakan. Tidak saya spill juga lah ya. Karena ini mas saya hanya sekedar menanyakan. Kalaupun misalkan nggak ada, ya nggak akan saya naikin. Oke, silahkan 5 menit dari sekarang. Yo, alhamdulillah. Monggo silahkan yang baru masuk. Terima kasih sudah hadir. Buku boleh. Buku yang biasa saya pakai ini buku yang hijau, Panduan Tajwid Tahsin, teori praktek. Insya Allah nanti malam ya. Bunda ya, insya Allah nanti malam. Ini sudah jelas, ada gambar-gambar, ada hukum-hukum, ada sifat-sifat, ada contoh dan teori. Gitu. Yang besar ukuran yang A4 yang dipakai untuk usia 40 ke atas. Nih masih aman ya. Belum ada tanda api nih di sini, belum ada tanda api. Kalau sudah ada tanda api mohon maaf, stok menipis. Kalau sudah ada tanda tren, kalau sudah ada tanda tren berarti sudah menipis. Yo, silahkan. Satu paket atau satu-satu? Belum ada yang satu paket. Silakan, tinggal 4 menit, lihat 15, tinggal ya 4 menit, maaf, sebentar. 4 menit, 15.09, 15.12, berarti tinggal 3 menit. Ayo. Sudah? Selesai. Itu tadi. Jadi mohon maaf ya, sekaligus saya menunggu. Mohon maaf bagi kawan-kawan, bagi ayah bunda yang bertanya di tengah-tengah dan minta spill mushaf atau buku di tengah-tengah. Ketika kita belajar mohon maaf. Belum bisa saya layani. Ya, silahkan. Mau pakai manapun tidak masalah. Kalau bagi saya tidak masalah. Makanya saya tidak khawatir misalkan, Kang kenapa kan tadi lagi rame yang nonton 600, 700, kenapa nggak dinaikin keranjang kuning? Bukan itu tujuan saya. Mohon maaf ya. Tujuan saya adalah ingin terlibat dan berkontribusi dalam memberantas buta aksara Quran. Semampu yang saya bisa. Walaupun masih banyak kekurangan. Kalau dari awal niat jualan mushaf, ya, merekomendasikan mushaf, mungkin di awal sudah saya naikin keranjang kuning. Itu aja sudah sederhana. Jadi bagi ayah bunda, abang kakak yang mungkin kelamaan nunggu saya selesai, cari live yang langsung ngejual mushaf, itu aja. Karena kalau sudah rezeki mah nggak akan kemana-mana. Sudah tidak mengkhawatirkan bab itu, silahkan. Oh Kang mau pakai mushaf yang lain, silahkan. Ya silahkan, saya nggak masalah. Mau pakai mushaf at-tajwid yang lain, silahkan, nggak masalah. Toh sama-sama mushaf, sama-sama Al-Quran, nggak ada bedanya. Ya insya Allah ya nanti malam pada Isya. Nggak ada bedanya teman-teman. Itu ya. Kalau saya demikian prinsipnya, dan ini mohon maaf, ini prinsip saya. Ya. Silahkan, tidak apa-apa, doakan benar-benar berkah untung semua. Itu prinsip saya, dan mohon maaf, barangkali ada yang kurang nyaman, di kawasan, silahkan, gak masalah. Karena dari awal saya mulai live, niat untuk berkontribusi, untuk apa? Memberantas buta aksara Quran. Tidak ada yang lain. Urusan ngepromosiin mushaf, jualan Quran, itu mah, yang lain lah itu mah. Silahkan. Jadi kalau terlalu lama nunggu, boleh cari yang lain. Nanti kalau sudah cekot di yang lain, balik ke saya. Ingin belajar di saya, silahkan, nggak masalah. Ya, silahkan, tidak masalah. Oke, selesai. 15.12 berarti saya balikin. Kalau sudah dibalikin, tandanya sudah akan kita tutup. Gitu ya. Yuk, sudah selesai? Di sekot sudah? Yang sudah, boleh konfirmasi dong, sudah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, terutama mungkin yang baru-baru nih, yang baru-baru ikutan, yang baru masuk di live saya. Jadi saya gitu ya, mohon maaf, bukan berarti nggak mau melayani yang pengen mushaf di pertengahan, enggak.
tetap saya menghormati, tapi mohon maaf mungkin ya, karena saya pribadi ingin yang lebih diutamakan itu belajar Qur'annya, belajar Al-Qur'annya, walaupun mungkin saya masih belepotan, masih banyak yang salah-salah, yang kurang-kurang. Makanya saya akan demen banget, akan seneng banget kalau termasuk yang dikoreksi juga. Oke, sudah selesai. 15-13 kita tutup dulu ya. Ini sudah ada tanda tren nih, berarti sudah makin nipis nih. Makin tipis nih. Kalau sudah ada tanda tren, mohon maaf jika tidak kebagian. Atau hanya sekedar nyimpan di keranjang, di troli, mohon maaf kalau tidak langsung diproses. Oke, kita tutup dengan bareng-bareng baca doa khotmil Quran. Saya kasih tambahan waktu sampai selesai doa. Setelah itu saya turunkan karena sudah akan tiba waktu asar. Yuk, bareng-bareng kita baca doa khotmil Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita sama-sama memohon dan berdoa kepada Allah, semoga setiap ayat yang kita baca, yang kita lantunkan, yang kita tilawahkan, yang kita pelajari setiap hari menjadi wasilah keberkahan bagi hidup kita semua, wasilah kelapangan hati kita semua, wasilah keberkahan harta kita, keberkahan keturunan kita, keberkahan keluarga kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ampuni segala khilaf dan kesalahan kita. Allah limpahkan rezeki kita, harta kita dengan harta yang berkah, harta yang halal, harta yang thayyib untuk bekal ibadah kita kepada Allah. Juga kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah, mendapatkan cinta, rahmat, juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hari ini sedang sakit, sedang Allah titipkan sakit, semoga Allah sembuhkan. Allah jadikan sakit sebagai penggugur dosa, pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga Allah limpahkan kebahagiaan, limpahkan keberkahan, limpahkan kebaikan di tengah-tengah keluarga kita. Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, penuh kebahagiaan dan juga rahmat, curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama mohon kepada Allah, semoga Allah segera undang kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan juga umrah. Allah undang kita untuk segera bisa berkunjung, menginjakkan kaki kita di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Allah undang kita, Allah segerakan kita untuk bisa bersujud di hadapan Ka'bah, bisa bermunajat di Masjidil Haram, bisa berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا. Mudah-mudahan berkah untuk semua, berkah untuk semua, berkah untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai dicekotnya sudah? Yuk, yang sudah boleh konfirmasi dong. Mau saya turunin nih, sudah mau tiba waktu asar, tinggal 2 menit lagi waktu asar. Sudah selesai? Yang belum gabung di grup, pastiin gabung di grup ya.
pastikan gabung di grup biar tidak tertinggal materinya, tidak tertinggal kegiatannya, tidak tertinggal programnya. Insya Allah jadwal rutin kita itu 2 kali sehari, ba'da subuh dan ba'da isya. Awalnya ba'da maghrib, tapi ternyata banyak yang request kalau ba'da maghrib itu waktunya singkat gitu. Jadi kita geser ke ba'da isya, mudah-mudahan berkenan dan tidak mengganggu waktu ayah bunda semua gitu ya. Jadi insya Allah kita akan berjumpa setiap hari selama tidak ada halangan apapun. Dan juga nanti kita berjumpa di grup. Jadi di grup itu satu grup untuk informasi live saya. Jadi setiap live ya pada maghrib singkat. Setiap live saya share di sana. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tertinggal. Nah kan mungkin algoritma itu kan kadang nggak langsung di share ya. Algoritma bisa aja di share setelah 1 jam, setelah 30 menit atau setelah beberapa waktu kan gitu. Tiba-tiba baru dapat notifikasi live sudah selesai kan, lumayan repot. Nah, biar tidak tertinggal pastikan di grup. Itu satu. Yang kedua, grup juga sebagai wadah untuk pendalaman materi. Insya Allah kita akan punya program yang namanya mentoring. Satu programnya coaching Quran, yang kedua program pendalaman tahsin Quran. Jadi 2 program tuh, coaching Quran dan tahsin Quran. Pastikan gabung di grup. Dan itu free ya, tidak berbayar. Yang ketiga, ini juga sebagai wadah dalam rangka memberantas buta aksara Quran. Tadi sudah spill ya. Tadi sudah saya spill bahwa, izinnya saya turunin dulu keranjang kuning. Tadi sudah saya spill kalau live ini bukan sekedar mempromosikan mushaf. Gitu. Live ini jauh lebih besar untuk apa? Kebermanfaatan. Ya, kebermanfaatan. Dalam rangka apa? Dalam rangka berkontribusi untuk memberantas buta aksara Quran. Makanya program-program yang kita jalankan juga yang berkaitan dengan pemberantasan buta aksara Quran. Jadi kita bagian di antara saudara-saudara yang senantiasa mendukung dan terlibat dalam gerakan-gerakan Quran. Makanya di grup tersebut juga nanti disampaikan informasi untuk bagaimana sih gerakan tebar kebaikan yang nanti kita wacanakan, yang nanti kita gaungkan, yang nanti kita laksanakan. Itu nanti ada di grup. Nah, gitu ya. Biasanya ba'da maghrib, ba'da subuh dan ba'da maghrib. Kalau ba'da asar atau ba'da zuhur itu tentatif tidak menentu. Gitu ya, silahkan. Gimana cara gabung di grup? Cek cek profil saya. Ya, tinggal cek profil saya. Dilihat-lihat aja. Itu ya, di sini sudah tiba waktu asar, jadi mohon maaf saya undur diri terlebih dahulu. Insyaallah kita ketemu lagi malam ba'da isya. Pasti pantengin grupnya, pantengin live-nya. Barakallahu fikum, mohon dimaafkan yang salah-salah, yang kurang-kurang, yang sudah berbagi, yang sudah nge-share, yang sudah meramaikan kolom komentar, yang sudah ngisi absensi tap layar dan bagikan. Terima kasih. Yang sudah check out juga jazakumullah khairan katsira, ditunggu mushaf dan bukunya. Nanti kita pakai bareng-bareng buat belajar. Nah, insyaallah nanti kita ketemu di grup. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, mohon pamit ya. Barakallah.